Balik lagi sama aku Reski. Nah, sekarang aku kebagian buat menerangkan sedikit mengenai penerapan metode Big M dalam kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Lanjut ke pembahasannya. Aku bakal jelasin sedikit mengenai metode Big M. Metode Big M ini kita bisa gunakan dalam kasus pemodelan persamaan fungsi pembatas yang belum memuat matriks identitas. Nah, dalam kasus tersebut ini, kita harus menggunakan artificial variable atau variabel buatan, contohnya R1, R2, R3. Nah, dalam fungsi Z, koefisien artificial variabelnya itu harus diisi dengan minus M untuk kasus maksimasi dan plus M untuk kasus minimasi, dengan persyaratan bilangannya harus besar. Nah, kita masuk pada pembahasan mengenai penerapan metode Big M dalam kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia baru saja menerima bahan baku pembuatan vaksin dan langsung dikirim ke PT Bio Farma untuk diproduksi dan dievaluasi kembali oleh Badan Pengawasan Makanan atau BPOM sebelum akhirnya dikeluarkan otorisasi izin penggunaan darurat atau Emergency Use of Authorization (EUI). Vaksin yang lulus uji produksi sebanyak 18.000 dosis, kemudian vaksin yang lulus tahap evaluasi sebanyak 16.000. Kita masuk pada tahap penyelesaiannya. Nah, fungsi tujuannya itu meminimasikan fungsi Z. Jadi kita mempunyai persamaan yang pertama itu 18.000 X1 ditambah 16.000 X2 dan memiliki kendala 10 X1 ditambah 5 X2 lebih dari sama dengan 300, 3 X1 ditambah 2 X2 kurang dari atau sama dengan 150, X1 X2 lebih dari sama dengan 0. Kita meminimasikan fungsi Z-nya itu menjadi 18X1 dikurangi 16X2. Kita ubah persamaan yang 18.000X1 itu ke dalam bentuk baku. Kemudian pada kendala yang pertama itu 10X1 ditambah 5X2 lebih dari sama dengan 300 itu kita kurangi variabel surplusnya karena dia menggunakan tanda lebih dari sama dengan, menjadi 10X1 ditambah 5X2 dikurangi S1 sama dengan 300. Kemudian di kendala yang kedua itu ada 3X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 150 itu kita tambahkan variabel slug-nya karena menggunakan tanda kurang dari sama dengan, menjadi 3X1 ditambah 2X2 ditambah S1 sama dengan 150. Jadi X1 X2-nya lebih dari sama dengan 0. Menjadi persamaan di bawah X1, X2, S1, S2 lebih dari 0. Masih dengan meminimasi fungsi Z ke dalam persamaan 18X1 ditambah 16X2. Persamaan 10X1 ditambah 5X2 dikurangi S1 ditambah A2 dikurangi 300 ditambah variabel artifisialnya karena tanda lebih dari atau sama dengan yang kita gunakan, menjadi 3X1 ditambah 2X2 ditambah S1 sama dengan 150. Jadi X1 X2 lebih dari sama dengan 0, S1 E2 A2 lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini kan sudah tertera meminimasikan fungsi Z sama dengan 18X1 ditambah 16X2 ditambah MA1. Kemudian persamaan yang kita lihat di sebelah tadi kita kalkulasiin, kita tambahin menjadi Z kurang 18X1 dikurangi 16X2 dikurangi MA2 dikurangi 0, 5M X2 dikurangi MS1 ditambah MA1 sama dengan 300M. Nah, kita tambahin dua persamaan ini menjadi Z ditambah 10M kurang 18, X1 ditambah 5M dikurangi 16, X2 dikurangi MS1 sama dengan 300. Nah, di sini kan udah ada contoh tabel nih. Jadi di sini udah ada basis Z1, X1, X2, S1, A1, S2 dan penyelesaiannya. Kemudian juga ada Z, A1 dan S1. Nah, di dalam tiap kolom ini terdapat angka-angka yang kita sudah dapatkan dari 4 kendala tadi yang kita sudah cari. Kemudian setiap
angka yang kita dapatkan itu kita masukkan sesuai penyelesaian pembahasan persamaan yang kita buat tadi. Misalkannya Z-nya itu ada 1, X1-nya itu 10M dikurangi 16. Jadi setiap angka yang kita isi di tabel ini sesuai dengan persamaan yang kita cari tadi. Nah, dari tabel yang sebelumnya itu kita bisa dapatkan menjadi seperti tabel yang ada di atas ini. Jadi kita bisa lihat hasil penyelesaian dan rasionya di tabel ini. Kemudian ini ada contoh tabel dari persamaannya tadi. Kemudian kita mendapatkan Z-nya itu sama dengan 540.000, kemudian X1-nya 30, X2-nya 0, S1-nya 0, dan A1-nya 0. Sesuai dengan tabel dan persamaan yang kita cari tadi. Nah, hasil akhirnya dari persamaan yang tadi itu dengan kendala-kendala persamaan yang tadi itu bisa kita lihat dalam tabel ini. Jadi X1-nya itu 30, X2-nya 60, S2-nya itu 0, Z-nya itu 540.000. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Jadi kesimpulannya ketika kita menggunakan metode Big M, kita akan lebih susah menentukan nilai seharusnya dari M. Pada umumnya nilai M itu 100 kali lebih besar daripada koefisien daripada sebuah fungsi objektif.